Amin. Shalom. Selamat pagi untuk Mas Dian dan kawan-kawan di samping. Dengar ya, puji Tuhan ya. Karena hari ini digabung, sore nanti tidak ada ibadah. Karena itu memang sedikit lebih penuh ya. Tapi terima kasih masih berjarak. Di samping juga sudah beberapa orang duduk ya. Yang saya lihat dari sini sih Mas Dian, yang lain nggak kelihatan ya, maafkan ya. Oke, kita akan belajar hari ini tema yang kedua tentang firman Tuhan ya. Kalau saya bisa mereview sedikit ya, minggu yang lalu saya bicara firman Tuhan. Kalau kita mau mengenal firman Tuhan ada 3 tahap ya, kalau masih ingat ya. Kalau kita mau mengenal firman Tuhan ada 3 tahap. Yang pertama lupa ya. Yang pertama membaca dan mendengar. Boleh membaca, boleh mendengar ya. Saya bilang terserah deh. Zaman sekarang zaman now gitu ya. Anda bisa dengerin firman Tuhan pakai handset ya, pakai bluetooth ya, kemudian disambi nyuci motor ya. Boleh ya, boleh ya. Saya sempat ada yang tanya WA pribadi ke saya, tanya Pak Pendeta kok boleh sih? Itu kan nggak menghormati firman Tuhan ya. Saya bilang ya nggak apa-apa ya. Ini tahap awal ya, tahap awal ya. Jadi saya berharap jemaat Condro nggak cuma selesai sampai tahap awal ini ya. Yang penting Anda mendengar dan membaca firman Tuhan dulu ya. Masalah menghormati firman Tuhan ya saya tahu ini belum termasuk di dalamnya. Tetapi poin kedua, step yang berikutnya itu kita bicara merenungkan firman Tuhan ya. Nah, kalau merenungkan firman Tuhan itu jauh lebih dalam ya, sehingga tentunya ini perlu penghormatan di situ, perlu waktu khusus di situ. Dan yang ketiga, kita mengalami firman Tuhan. Jadi 3 hal yang kemarin saya sampaikan. Nah, firman Tuhan yang saya maksud di minggu yang lalu, tentu firman Tuhan bicara tentang Alkitab. Ya, kenapa saya perlu tegaskan? Karena kita, iman kita juga percaya bahwa firman Allah itu siapa? Kalau saya bilang siapa, berarti satu pribadi, Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam iman Kristen, Yohanes 1 ayat yang pertama berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman. Ya, firman yang jadi manusia, jadi daging dan hidup di antara kita. Jadi kalau bicara firman Tuhan yang sebagai pribadi itu firman Tuhan Yesus. Firman yang jadi manusia. Tetapi kemarin dan hari ini saya membahas tentang firman Tuhan, yaitu firman, ucapan yang disampaikan dan itu dibukukan. Ya, karena itu kita mengenalnya dengan Alkitab. Ya, saya tahu ketika di antara kita, terutama anak-anak muda, mulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ada banyak pertanyaan. Ya, dan menarik sekali buat saya sebagai gembala, ada banyak pertanyaan-pertanyaan anak muda ini menggelitik. Ya, makanya dulu sempat kita punya tim PA ya, pendalaman Alkitab pun, karena ada banyak pertanyaan yang menggelitik. Bahkan saya bikin channel yang mengajar pun itu karena banyak pertanyaan yang menggelitik. Salah satunya tanya, dinosaurus itu ada nggak sih? Kok nggak ditulis di Alkitab? Ada nggak? Yang berulang tahun Tio. Ya, ada nggak ya? Ada nggak dinosaurus? Ya. Ada ya? Di Alkitab nggak ada Pak Pendeta. Ini Alkitab nggak komplit. Ya, betul nggak ya? Terus ada lagi yang tanya, sebelum Adam dan Hawa itu ada manusia nggak? Nah itu yang ditemukan Homo sapiens di Sragen gitu ya. Nah, terus gimana itu Pak Pendeta ya? Kemudian ada yang tanya lagi, Kain sama Habil, Kain membunuh Habil. Terus Kain menikah. Nah, menikah sama siapa? Ya, coba baca di Kejadian ya. Kain membunuh Habil. Kan anaknya Adam dan Hawa 2 tuh. Kain sama Habil. Habil dibunuh. Berarti tinggal
Kain diusir, gitu kan? Bahkan Kain bilang, aduh, saya takut nanti kalau ketemu orang, mereka akan membunuh aku. Loh, kan cuma 4 biji, 1 udah mati, yang 2 bapak ibunya. Kenapa dia pergi itu takut? Nanti kalau ketemu orang bagaimana? Orang akan bunuh saya. Oh, banyak sekali pertanyaan yang kritis. Setuju? Tapi tentu saya nggak akan jelaskan itu di sini ya. Itu nanti PA lah boleh ya. Ya. Tetapi yang menarik, seorang teolog berkata begini. Sebetulnya yang sulit dari Alkitab, yang sulit dari firman Tuhan, itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Yang sulit dari firman Tuhan adalah statement-statement yang sudah jelas. Saya ulangi ya. Yang sulit dari firman Tuhan itu bukan pertanyaan yang sulit. Saya harap Anda tidak bingung pagi-pagi. Tetapi yang sulit dari firman Tuhan adalah statement yang jelas yang mudah dipahami. Saya kasih contoh. Urusan istrinya Kain siapa? Itu nggak sulit. Yang sulit apa? Hai suami, kasihilah istri. Kita bingung ngurusin istrinya Kain, lupa ngurusin istri sendiri, gitu ya. Tahu maksudnya ya? Memang susah jawabnya. Aduh, ini gimana nih? Istrinya Kain siapa? Engkau lupa statement di Alkitab yang udah jelas. Kasihilah istrimu. Itu sebetulnya yang setuju? Ya? Hai istri, tunduk kepada. Itu yang sulit. Saya mau tanya, perlu penjelasan lebih lanjut? Tidak perlu. Udah jelas itu ya. Istri tunduk pada suami, selesai. Mau di otak-atik kayak apa ya begitu firman Tuhan, jelas. Gak perlu dipertanyakan ini hakim-hakim 5 ya, gak usah. Tapi itu yang sulit. Hai anak-anak, hormati orang tua. Itu yang sulit. Ya. Gak usah mikirin ini anaknya siapa, Arpaksat, ya Arpaksat punya anak, la ilaha illallah ya. Itu susah bacanya susah. Tapi sebetulnya itu gampang, nggak perlu. Ya. Ada hal-hal yang memang itu diperlukan untuk memperkuat apa yang ada di perjanjian baru. Tapi pada hakikatnya yang sulit kita lakukan sebetulnya yang mudah dan jelas ditulis di Alkitab. Nah karena itu, kalau engkau hanya membaca dan mendengar, saya welcome kalau engkau bertanya hal-hal yang tadi itu, yang katanya sulit ya. Silakan, boleh tanya. Saya punya, gereja ini punya satu grup yang isinya membahas Alkitab. Setiap hari kita baca Alkitab. Kalau ada yang tanya, bisa tanya di grup ya, dan bisa nanti dijawab bareng-bareng. Ada berapa ya? 20 lebih ya, 26 orang yang tergabung di dalam grup itu. Ini wadah, saya tahu engkau apalagi anak-anak muda itu kritis banget ya, hal-hal yang seperti tadi masalah Kain lah ya, masalah Yusuf lah, masalah Nabi Nuh ya. Kalau Nabi Nuh diisi 7 pasang binatang nggak haram dan 1 pasang binatang haram gitu ya. Kalau yang haram dimakan, habis dong, gitu ya. Mereka lupa di dalam kapal itu 150 hari namanya, ya. Kalau manusia 150 hari itu belum berkembang biak, tapi kalau coro itu udah banyak. Ya, ya kalau coro udah banyak itu ya. Nggak percaya tanya coro ya. Ada udah banyak. Kalau manusia memang belum jadi apa-apa 150 hari, ya baru pendekatan, PDKT, belum ngapa-ngapain. Tapi kalau coro 150 hari itu waktu yang panjang untuk beranak cucu ya. Kembali, jadi kalau kita hanya berhenti di membaca dan mendengar, memang akan ada banyak pro kontra ya. Maka dari itu jangan berhenti dari step yang pertama saja. Jangan hanya puas dari mendengar dan membaca Alkitab, bahkan jangan puas ketika kau menghafal Alkitab. Saya hafal dari Kejadian sampai Wahyu, you tanya apa aja ya. Waktu itu saya pernah berdebat, itu bukan berdebat ya, diskusi dengan Cobrut ya. Ayatnya di mana Cobrut? Langsung dia bilang Kejadian 5 ayat 7. Waduh, ya mantap, dia hafal.
hafal ayatnya, itu baik, ya. Tapi saya mau bilang, setan juga hafal. Bukan berarti copot setan ya, maaf ya. Ini bukan analogi seperti itu yang mau saya sampaikan. Tapi kalau engkau hanya hafal Alkitab, bagus sih, bagus. Dan saya berharap kita bisa hafal Alkitab. Tapi kalau cuma hafal Alkitab toh, setan juga hafal. Setan itu mencobai Tuhan Yesus dengan ayat Alkitab. Artinya setan itu hafal ayat Alkitab, ya, hafal. Oh ya jelas loh, mereka juga mempelajari, ya. Tapi perbedaannya tentu di step kedua, maukah kita merenungkan. Nah oke. Kalau kita bisa masuk step berikutnya dan juga step ketiga, maka kita akan merasakan kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya kuasa. Kuasanya apa? Saya landasi firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Udah itu aja, nggak usah panjang-panjang, karena habis ini tim PAW mau pergi ya. Tim PAW mau ada acara, karena itu saya nggak panjang-panjang ya. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ada banyak ayat yang bicara tentang kuasa firman Tuhan, tapi saya ambil yang ini, dan ini ada 3 hal yang kita bisa belajar dari yang namanya kuasa firman Tuhan. Saya baca dari ayat yang ke-15. Ini surat untuk Timotius, ya, anak didik daripada Paulus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau di sini maksudnya Timotius, karena ini surat yang ditujukan kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, sudah mengenal kitab suci, sudah mengenal Alkitab yang dapat memberi hikmat. Jadi yang pertama, kekuatan atau kuasa firman Tuhan itu adalah memberi hikmat. Yuk kita baca satu ayat, referensi sedikit saja, Mazmur 19 ayat yang ke-7. Tapi nanti balik ya ke Timotius ya. Mazmur 19 ayat yang ke-7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kenapa ada hikmat dan di sini ditulis ada tak berpengalaman? Apa bedanya hikmat sama pengetahuan? Akal budi, bedanya apa? Akal budi, pengetahuan, kok bisa pelajari itu? 5 tambah 2 berapa, Feli? Hah? Sisa 12 keranjang. Wow, luar biasa, ini cucunya pendeta ya. Ya, 5 tambah 2 berapa, Sasa? 7 ya. 5 tambah 2 itu 7. Dari mana Sasa tahu? Itu pengetahuan ya. Sasa belajar itu ya. Sasa belajar itu. Kalau kemarin ada yang tanya saya, Semarang Jakarta jaraknya 500 km, ditempuh dalam waktu 10 jam. Berapa kecepatan rata-rata? Ini pelajaran fisika ya. Isak banget ya. Minggu-minggu fisika keriting, Pak. Berapa? Sasa nih yang pintar ya. Berapa, Sasa? Jakarta Semarang 500 km, ditempuh dalam waktu 10 jam. Berapa kecepatan rata-rata? Bagaimana nih? Ini online nih. Niat. Berapa? 50 km. Loh, kok bisa tahu ya? Ya ada rumusnya. Kita bisa pelajari itu. Bagaimana cara mendidik anak? Ono rumusnya? Ada. Cari itu di buku-buku Gramedia, toko buku ada. Ya. Bagaimana membesarkan anak? Bagaimana nyetir mobil? Ada semua itu buku. Ada ilmu pengetahuan ada. Cuman hikmat, bedanya apa? Hikmat itu bagaimana engkau mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu.
Itu hikmat. Nah, dan biasanya semakin tua seseorang, dia semakin berhikmat. Ketika saya muda, dalam satu forum rapat dan saya tidak setuju, saya langsung, saya nggak setuju dengan Anda. Idemu itu kacau, idemu itu goblok. Itu waktu muda ya. Ya waktu muda, jengkelin, sombong kan gitu ya. Tapi begitu kita tua, ya sudah mulai beranjak dewasa, senior, pasti seorang Pak Bowo tidak mungkin di dalam rapat RT bilang begitu ya Pak. Ya kenapa? Hei, Pak Bowo sudah berhikmat, tahu ya? Karena usia bertambah, tentu Pak Bowo tahu ya tidak baik. Ya memang idenya dia goblok memang ya, tapi jangan ngomong gitu ya. Ngomong begini, Pak maaf Pak, kayaknya idenya kurang pas. Ya mungkin ada teman-teman lain yang punya ide yang lebih baik. Kata-katanya lebih diatur gitu ya. Ini bicara tentang hikmat ya. Tahu sih kalau yang namanya salah ditegur, tahu, tapi berhikmatlah. Ya, berhikmat ya. Ketika mulai Stephen misalnya nih, ya anak STT gitu, mantap ya, dengan kepercayaan diri yang tinggi, kemudian ada orang yang berbuat salah, dia langsung tegur, betul nggak? Ya betul ya, orang yang berbuat salah kita tegur, betul nggak? Betul. Cuman bagaimana cara menegur, itu beda-beda. Ada orang yang ditegur itu marah, tapi ada orang yang bisa menegur tapi yang ditegur itu nggak marah gitu. Berarti ya? Itu kita perlu hikmat. Maka dari itu hikmat ini pasti hubungannya dengan pengalaman. Setuju kan? Kalau ilmu pengetahuan, yuk belajar aja udah selesai. Tapi kalau yang namanya hikmat itu berhubungan dengan pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin senior, kita semakin berpengalaman. Kita semakin berhikmat. Tapi firman Tuhan ini menarik, dikatakan bahwa memberikan hikmat kepada orang yang nggak punya pengalaman. Jadi ada sebuah kuasa dari firman Tuhan yang membuat kita yang nggak pengalaman ini punya hikmat. Firman Tuhan bilang kalau engkau dibawa ke mahkamah agama, diseret ke pengadilan karena namaku, jangan khawatir, bukan engkau yang mengatakan, tetapi Roh Kudus yang akan berikan hikmat kepadamu. Ketika Paulus dihadapkan ke mahkamah agama, dia omong dengan keras, bahkan hakimnya dikatakan di firman Tuhan, saya nyaris percaya dengan apa yang kau katakan. Hakimnya ketika Paulus sampaikan firman Tuhan, hakimnya bilang apa? Aku nyaris percaya dengan apa yang kau katakan. Itu kekuatan firman Tuhan. Stefanus orangnya sederhana, tapi ketika dia dihadapkan di mahkamah agama, dia nggak bela panjang lebar, dia manfaatkan waktu yang ada untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul. Dia dituduh macam-macam, dia nggak membela diri, dia malah bilang apa? Saya cerita ya, cerita tentang kebaikan Tuhan. Coba, ya. Kalau Budi ditahan dan dikatakan kamu menista agama, ya, kamu sudah menista agama. Sekarang dengar, kami mau dengar pembelaanmu. Budi malah KKN. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, ya. Bagaimana coba? Saya juga tidak habis pikir kenapa Stefanus lakukan itu. Tapi satu hal yang pasti, dia tahu dia akan mati. Ya mungkin Tuhan yang kasih tahu, saya nggak tahu. Tapi dia memanfaatkan waktu yang ada, karena hidup ini adalah kesempatan. Dan buat dia, hidup ini untuk memberitakan firman. Saya ngomong apa aja, endingnya saya akan dihukum mati. So, saya akan buat detik-detik terakhir ini untuk sampaikan kebaikan Tuhan. Anak muda, Stefanus dia anak muda, tapi dia punya hikmat
padahal dia bukan yang berpengalaman. Sekali lagi, ini kuasa firman Tuhan. Ada banyak kesaksian yang saya dengar. Saya bilang kesaksian karena jujur saya tidak mengalaminya. Tapi ada banyak kesaksian yang saya dengar ketika anaknya, mohon maaf, kurang berprestasi di dalam studinya, dan orang tua ajak anaknya baca Alkitab. Dan ternyata dari pembacaan Alkitab itu, anaknya ini jadi cerdas. Oke, saya orang yang logis, ya. Saya orang yang logis. Saya juga bertanya-tanya, kenapa ya? Dan ini gak cuma 1-2 orang yang bicara seperti ini. Ada satu pendeta yang punya 3 anak. Saya ingat ceritanya. Anak yang terakhir ini sukanya nonton TV, nggak pernah belajar. Sedangkan kakak-kakaknya itu belajar terus sampai dapat juara 1 lomba ini, dapat piagam, dapat piala. Sampai suatu hari si kecil ini dia bilang ke ayahnya, "Pak, aku pengen dong punya piagam kayak kakak-kakak, pengen dong punya piala gitu kayak kakak-kakak." Ayahnya bilang, "Ya lu nonton TV terus, belajar kayak kakak-kakak, nanti kamu bisa dapat piagam." Terus suatu hari ayahnya lihat di gereja ada pembacaan Alkitab. Dan yang menarik adalah kalau sudah berhasil membaca 1 tahun penuh seperti yang Dicondro lakukan, bedanya apa? Dikasih piagam. Maksudnya dikasih piagam gitu, sudah membaca. Kalau Dicondro enggak ya, maaf ya, nantilah kita pikirin piagamnya, ada foto saya, cepat ya. Ada piagamnya. Kemudian ayahnya berpikir, kan anak ini pengen piagam nih ceritanya. Udahlah, paling enggak buat motivasi ya. Udah, nah sini, ini di gereja ada baca Alkitab. Kan ayahnya tahu betul anaknya ini kalau lomba matematika kalah lah ya. Ayahnya tahu betul anaknya ini kalau lomba fisika, lomba biologi, lomba mata pelajaran pasti kalah. Karena ayahnya tahu dia nggak niat belajar. Ayahnya tahu hobinya nonton TV. Kalau ditanya film pasti apa, ya. Tapi ayahnya bilang, kasihan lah, paling enggak kalau dia bisa dapat piagam, itu dia pasti senang. Dia bilang ke anaknya, "Nah, ini di gereja ada program nih, baca Alkitab setahun, sehari 3 pasal. Nah, nanti kalau udah selesai dapat piagam." Anaknya dengar dan mau gitu ya. Dia mau, dia betul-betul baca sehari 3 pasal. Ayahnya pun dia bilang, "Saya juga nggak yakin anak saya kan selesai," karena dia tahu habit anaknya ya seperti apa. Orang tua pasti ngerti lah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biar buat seneng-seneng gitu ya. Tapi rupanya anak ini selesai selama 1 tahun. Dan ketika itu dilaporkan ke gereja kasih piagam, senang sekali. "Oh papa, aku dapat piagamku yang pertama, senang banget." Papanya ikut senang ya. Namanya orang tua, anak senang pasti orang tua senang. Tapi rupanya itu membuat studinya di sekolah melesat jauh ke depan. Yang tadinya nggak pernah ranking, tiba-tiba dia jadi ranking 1. Tiba dia jadi penerima, atau dia dulu namanya NEM ya. Masih ingat NEM ya? Zaman tua juga kau ya. Kamu NEM juga? Oh iya. Ya NEM itu zaman saya, zaman Aldo ya. Mungkin yang sekarang nggak tahu namanya apa ya. NEM itu nilai Eptanas murni ya. Dan dia berhasil dapat NEM tertinggi di sekolahnya waktu kelulusan SMP. Ayahnya bersaksi luar biasa. Tapi sekali lagi saya orang logis. Bagaimana ya baca Alkitab tiba-tiba bisa fisika gitu? Betul ya? Coba ini Pak Guru nih, Pak Danu ya, gimana Pak Danu ya? Baca Alkitab tiba-tiba bisa bahasa Inggris gitu. Oh bisa Pak Pendeta. Kalau Alkitabnya dalam bahasa, gue gak nanya cuy ya. Kalau itu logis ya. Kenapa bisa dia baca Alkitab tiba-tiba nilai studinya naik? Saya pernah bertanya dengan orang Yahudi ya. Waktu itu saya sedang ke Israel dan saya bertanya sama orang Yahudi. Saya ngobrol, "Bro,
kok bisa orang Yahudi ini pintar sekali? Ya, supaya Anda tahu saja, 2,5% dari penerima hadiah Nobel. Nobel itu penghargaan tertinggi tingkat dunia. Ya. Penerima hadiah Nobel 2,5% itu berdarah Yahudi. Padahal penduduk Yahudi di dunia itu nggak ada 0,1%. Ya. Penduduk Yahudi di dunia itu nggak ada 0,1%. Tapi yang menarik, 2,5% dari penerima Nobel itu orang Yahudi. Para ekonom yang hebat-hebat orang Yahudi. Fisikawan yang hebat. Siapa yang tidak tahu Albert Einstein? Anda tidak pernah makan bangku sekolah. Pasti semua pernah dengar nama ini. Anda tahu Albert Einstein atau orang mana? Amerika, Pak. Ya betul, warga negaranya Amerika. Bahkan sebelum Amerika dia adalah warga negara Jerman. Tapi karena ada Nazi, jadi kejar-kejar, dia lari ke Amerika, Amerika ambil. Tapi problemnya ketika dia ada di Jerman, dia dikejar-kejar kenapa? Simple, karena dia berdarah Yahudi. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Saya tanya kepada orang Yahudi, kenapa sih kok bisa kalian begitu pintar? Ya, memang ketika ada peserta yang tanya ke saya begitu, Pak Pendeta, kenapa kok orang Yahudi pinter-pinter ya? Saya iseng aja jawabnya, ya maklum lah, mereka dulu nenek moyangnya makannya mana, turun dari surga, ya kita pecel ya. Bagaimana kita bisa pinter gitu ya, bercanda gitu. Tapi bener, saya serius tanya orang Yahudi, dan jawabannya itu benar-benar masuk akal. Dia bilang begini, dari budaya kamu, anak umur 1 tahun, anak umur 1 tahun itu sudah belajar membaca. Kenapa? Karena itu harus di buku Taurat. Jadi bukan membaca ini ibu budi, bukan. Tapi mereka betul-betul membaca, huruf dipelajari dan mulai membaca apa? Taurat Tuhan. Mereka punya perjanjian lama. Ya. Mereka baca Taurat Tuhan. Kenapa? Karena mereka terinspirasi dari Raja Daud. Raja terbesar buat orang Yahudi tidak lain Raja Daud. Karena itu dari umur 1 tahun sudah mulai dipelajari huruf. Kalau sudah bisa mulai belajar, bukan baca buku bergambar. Buna dan Rongrong. Masih ingat ya? Kita yang zaman-zaman dulu ya, baca Ami, anak manis Indonesia ya. Nah, ada yang baca buku itu ya? Anda sama tua dengan saya ya. Tapi mereka betul-betul membaca Taurat. Saya tanya, kenapa bro kok disuruh baca Taurat sedini mungkin? Dia bilang, ya ini iman kami. Kami percaya ketika kami baca Taurat, maka Tuhan akan berkati kami. Ini bicara iman. Tapi bicara logika, sehingga anak-anak sudah terbiasa membaca. Dari kecil mereka terbiasa membaca. Dan apa efeknya? Ketika mulai semakin dewasa, mereka sudah melahap semua perjanjian lama, mereka akan cari buku lain. Hei, buku apa yang bisa saya baca? Oh, ada buku fisika, diambil, dia baca. Oh, ada buku matematika, diambil, dia baca. Tidak heran, satu suku ini memang berbeda. Dan saya bisa ambil satu garis tengah, di sini logikanya. Oke, mereka bilang kalau baca Taurat tuh ada, ya kalau saudara kita Muslim itu pahalanya begitulah ya. Jadi mereka harus baca ini supaya dapat berkat gitu ya. Tapi dibalik itu semua masuk akal. Bukankah orang pintar itu kenapa? Bukan karena minum tolak angin. Bukan ya? Mbak Kris gimana Mbak? Orang pintar gara-gara apa? Minum tolak angin? I don't think so ya. Orang pintar pasti karena banyak membaca. Betul. Dan kita sekarang sukanya baca WA.
makanya pinter main WA, pinter TikTokan. Main TikTokan pintar, karena sering kita lakukan. Tapi membaca sudah menjadi hal yang sulit buat kita untuk lakukan. Saya masih ingat kalau zaman mungkin orang tua saya, ayah saya setiap hari dulu selalu baca Quran. Ya, saya yakin yang seangkatan ayah saya, Pak Aris, ya, punya kebiasaan yang sama. Karena zaman dulu belum ada media seperti sekarang ya. Ya adanya koran gitu ya. TV aja pagi dinyalain masih semut, ya kan? TV itu baru muncul sore. Sore itu baru tayangan He-Man ya. Masih ingat ya, He-Man main anak-anak gitulah ya, kartun-kartun. Nanti baru jam 5 baru ada berita ya. Dunia dalam berita ya. Ada itu ya jam 9, saya masih ingat. Tapi pagi nggak ada. Karena itu orang zaman dulu, mereka pagi pasti punya kebiasaan baca koran. Baca koran ya. Zaman sekarang udah jarang orang baca koran. Kita beli koran di pinggir jalan pun karena kasihan sama yang jual koran ya. Bukan karena kita mau baca koran, jujur ya. Aduh kasihan lah, udah beli lah 2.000 ya. Tapi sebetulnya korannya juga buang aja, kita nggak baca. Nah, ketika kita memahami bahwa firman Tuhan punya kuasa, saya nggak mengecilkan mujizat ya, tetapi bukankah logika yang tadi saya sampaikan itu masuk akal? Ketika kau senang membaca, ada banyak hal yang positif didapatkan. Daripada kau bingung baca apa, kenapa tidak kau baca firman Tuhan? Bukan firman Tuhan jelas memiliki kuasa. Ya. Saya harap ini jadi poin pertama, bahwa ketika kita membaca Alkitab, maka hikmat yang daripada Tuhan akan turun atas kita. Ya. Entah bagaimana caranya. Tadi saya sudah kasih logika sederhana, tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan itu hanya logika manusia. Saya nggak tahu cara Tuhan. Si anaknya Pak Pendeta yang tadi saya sampaikan, yang tadinya on jadi pinter gara-gara baca Alkitab, itu pun saya nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita amini hal itu, dan kita akan menerima hikmat karena kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, apa kuasa firman Tuhan? Yang kedua, coba kita kembali ke 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Dan ini kan tadi sampai ya, memberi hikmat kepadamu. Nah, ya, berarti saya baca lanjutannya. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi poin kedua, kuasa firman Tuhan nggak main-main. Kuasa firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Jadi firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Lu baca fisika, kau akan jadi ahli fisika yang baik. Gue baca buku matematika, gue akan pintar matematika. Tapi kalau kau mau ke surga, baca Primbon. Enggak. Kalau engkau mau ke surga, firman Tuhan bilang baca Alkitab. Makanya kayak tadi saya bilang, istrinya Kain siapa? Gini loh, kalau lu tahu istrinya Kain siapa, apa efeknya sama keselamatan? Nggak ada kan? Halo? Nggak ada kan? Kalau lu tahu dulu ada dinosaurus, hubungannya sama keselamatan apa guys? Nggak ada. Terus kalau ada dinosaurus kita selamat gitu? Nggak ada hubungannya. Karena itu Alkitab menekankan segala sesuatu yang bercerita dan menuntun kita kepada keselamatan. Itu poinnya Alkitab. Yang nggak penting nggak usah dibahas lah. Kalau you mau pinter sing kos tangan, engkau mau pintar limit, jangan baca Alkitab. Ya, bukankah banyak orang yang nggak baca Alkitab juga pinter? Setuju? Iya. Orang yang nggak baca Alkitab pinter juga ada. Ya. Tapi kalau engkau mau selamat, firman Tuhan bilang iman
timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa hanya ditulis pendengaran? Bukankah minggu yang lalu saya bilang mendengar atau membaca? Ya, sederhana sebetulnya. Kita harus paham Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Tidak semua orang punya Alkitab. Tidak semua orang bisa baca Alkitab. Ya? Makanya ada yang namanya revolusi industri. Bagaimana dimulainya mesin. Ya, salah satu mesin yang revolusioner adalah mesin cetak. Anda tahu Alkitab yang Anda punya bukunya itu sebelum ada mesin cetak orang harus tulis satu-satu. Ya dong, belum ada mesin cetak itu mesin fotokopi. Ya gampang aja begitu, gampang aja ya. Mesin cetak itu kayak mesin fotokopi lah. Kan gampang ya, tinggal dicetak jadi. Tapi zaman dulu sebelum ada mesin cetak itu ditemukan abad 15. Kurang lebih 500 tahun yang lalu. Sedangkan Alkitab sudah ada 2000 tahun yang lalu. Itu harus ditulis satu-satu, bos. Sehingga satu Alkitab itu memakan waktu 3 tahun untuk menulis. Jadi kalau Anda mau pesan Alkitab, Mas Yoyo aku mau beli Alkitab dong. Boleh. 3 tahun lagi jadi ya. Kenapa? Saya harus menyalin, nggak boleh salah selama 3 tahun. Satu orang penghasilan satu hari berapa? 100.000 berapa? 100.000 biar gampang. Berarti 1 tahun dia bisa menghasilkan 36 juta. Betul ya? 3 tahun kurang lebih 100 juta rupiah. Jadi satu buku Alkitab 2000 tahun yang lalu nilainya kurang lebih 100 juta rupiah. Tidak semua orang punya Alkitab. Itu pasti. Hanya bangsawan yang punya, hanya imam, hanya pendeta yang punya. Ya. Sedangkan jemaat biasa ya cuma duduk dengerin amin. Nggak punya Alkitab. Mereka rindu pengen baca Alkitab, nggak bisa. Satu gereja mungkin cuma punya 1 Alkitab. Itu pun nggak sembarang orang bisa buka karena mahal. Tapi begitu revolusi industri abad 15 ada namanya mesin cetak. Mulai dari situ yang namanya Alkitab itu murah. Semua orang bisa baca Alkitab. Apalagi sekarang. Lu tinggal masuk Google Play, ya kan? Download Alkitab itu pun gratis. Itu saja kau tidak mau baca. Ya. Tapi Alkitab yang spesial dari Alkitab, yang tidak ada duanya dari Alkitab, Alkitab membawa kita kepada keselamatan. Karena itu firman Tuhannya, karena mendengar firman Tuhan. Karena zaman dulu banyak orang hanya mendengar firman Tuhan. Kita saat ini bisa membaca, bahkan bisa mendengar. Sekali lagi, firman Tuhan membawa kita mengenal Kristus lebih dalam, dan itu menyebabkan keselamatan bagi kita. Nah, yang ketiga, kuasa firman Tuhan yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 kan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saya bisa rangkum ayat yang ke-16, kuasa firman Tuhan adalah untuk membangun karakter, ya. Sehingga kita yang punya broken karakter, kita punya karakter yang tidak baik, bisa diajar. Kita yang melakukan kesalahan bisa dinyatakan kesalahannya, tidak hanya dinyatakan kesalahannya, tapi juga diperbaiki kelakuannya. Jadi firman Tuhan punya kuasa yang ketiga, bicara tentang mengubah karakter. Banyak orang
hanya konsen kepada apa yang terlihat di depan mata. Ada tahu 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu Indonesia booming dengan yang namanya motivator. Bener? Semua orang ingin ikut kelas motivasi. Nah, ada seorang motivator yang wah, kamu harus begini, karakter building. Waduh, mantap judulnya. Ketika kau ikut kelas karakter building, apa yang kau dapat di situ? Kata-kata kan? Omongan kan? Hei, apa bedanya? Bahkan ketika saya lihat banyak motivator sebetulnya mengutip apa yang tertulis di Alkitab. Betul nggak? Ada motivator, sudah jangan terlalu memendam emosi, berikan pengampunan, nanti kau akan relax, kau akan terima kebahagiaan ketika kau mengampuni. Hey, come on, ini bukan motivasi 2020, ini motivasi dari zaman Tuhan Yesus, betul? Bukankah Tuhan Yesus bilang ampunilah? Ya. Dan kita tertegun melihat motivator ngomong suruh mengampuni gitu. Dan kita mau bayar untuk itu ya. Ini saya wah hebat sekali ya. Tapi itu yang kita dapatkan zaman ini. Kita mau bayar mahal untuk motivator yang akan memotivasi kita. Padahal itu kau akan dapatkan ketika kau baca Alkitab. Nggak usah jauh-jauh ikut motivasi. Bahkan sempat dulu itu ada kelas-kelas motivasi, Maxwell kalau nggak salah namanya, terkenal tapi saya nggak kenal. Itu kalau ikut kelas motivasinya itu bayar 25 juta. Ikut kelas motivasinya itu bayar 25 juta. Saya langsung termotivasi untuk tidak ikut. Gila, 25 juta bro. Beliin baksonya Yudi udah berapa tuh ya? Seyudi-yudinya ceplungin ya. Maksud saya, gimana? 25 juta dan hebatnya laku gitu. Laku. Kenapa ya? Saya pikir kenapa? Ternyata banyak orang yang punya karakter yang gak baik. Dan karakter membuat orang tetap ada di posisinya. Saya pernah bilang ya, bahkan membawa engkau naik ke posisi yang seharusnya. Tapi karakter membuat engkau tetap ada di situ. Ya, engkau punya bakat tapi karaktermu jelek, sampai di atas engkau jadi orang yang sombong dan sebentar lagi engkau akan jatuh. Maka banyak orang mau melatih karakternya. Saya mau mengampuni, ya, mengampuni aja ikut kelas gitu ya. Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan ya. Kalau engkau harus bayar Maxwell 25 juta, you baca firman Tuhan. Saya nggak minta duit. Baca sendiri, renungkan firman Tuhan, maka engkau akan terima pembentukan karakter yang sesuai dengan Kristus. Cara tentang pengampunan lucu ya. Ada seorang pendeta cerita, dia punya jemaat dan kemudian dia kongsi join partner gitu dengan jemaatnya untuk satu usaha ya, usahanya bikin kopi. Bikin kafe kopi ya, alah yang zaman sekarang gitu ya, apalah kenangan mantan lah ya, terus apa lagi janji jiwa dan lain-lain ya. Wah, ini harus disensor ini ya. Ya, ini bukan promosi brand gitu ya, tapi ya kopi-kopi begitulah. Dia bikin, join sama teman, bikin ya habis beberapa mungkin sampai 100 juta kali ya, untuk sewa, beli alat dan sebagainya. 1 bulan awal lancar, 2 bulan awal lancar, 3 bulan lancar, 4 bulan udah mulai seret. Maksudnya perhitungannya gimana? Untungnya berapa? Bagi hasilnya bagaimana? Mulai seret. Bulan kelima tambah seret, bahkan nggak ada komunikasi. Bulan ke-6 dia mulai cari, ini orang kemana? Dia samperin itu toko kopi, kosong toko kopinya.
Anda tahu alat untuk bikin kopi itu kata dia itu beli hampir 100 juta. Saya juga heran itu, bener ya sih? Bikin kopi itu, yang alatnya bikin kopi sticknya itu ada yang 70 juta, ada yang saya nggak tahu sih, saya hanya terkagum-kagum aja. Karena setahu saya bikin kopi itu tinggal diseduh air panas. Ya kan, sasetan dibuka, ada judulnya Torabika. Iklan lagi ya. Ya, kopi kapal api diseduh, kasih air panas. Maksudnya diseduh tuh kasih air panas ya. Kasih air panas, udah jadi kopi. Ini dia bisa beli alat buat bikin kopi itu sampai 70-80 juta lah. Nggak tahu sih, tapi intinya dia bilang begitu. Dan ketika dia ampiri itu rukonya, ini semua sudah bersih. Alat buat kopinya nggak ada, meja kursi hilang semua. Dia cari ini partnernya nggak ketemu, hilang rupanya. Duit gua kabur. Udahlah Pak, sudah lupakan, move on. Ya. Oh ya, saya udahlah lupain lah. Ya, udahlah namanya bisnis lah ya. Kadang untung ada rugi, ya udahlah ya, cincai lah, udah dilupain, udah saya sudah ampuni lah sudah. Terus saya iseng nanya, Pak, kalau tiba-tiba Bapak ketemu teman Bapak itu gimana? Gua cakar-cakar mukanya. Loh, saya mau bilang, berarti ini orang udah mengampuni belum? Anda yang tahu jawabannya, tahu maksud saya ya. Terkadang kita bilang, sudahlah saya mah let it go, ini ya, seperti siapa, Frozen gitu ya. Tapi ketika ketemu orangnya gimana? Gua pukulin orangnya. Loh, ya berarti belum selesai urusannya, tahu maksud saya ya. Ya, banyak di antara kita ya seperti itu. Makanya kita baca Alkitab, tapi hidup kita nggak berubah. Firman Tuhan bilang, kalau engkau baca Alkitab saja dan tidak melakukannya, sama seperti orang cerdas atau bodoh. Orang bodoh bukan bicara matematika dapat 2, bukan. Orang bodoh itu sudah tahu yang benar, tidak dilakukan. Engkau baca di sini, ampunilah musuhmu, tapi kau nggak lakukan. Dan kemudian kau komplain, Tuhan katanya kalau baca Alkitab hidupku berubah. Mana? Ya lu cuma baca doang, nggak melakukan. Kenapa? Membangun karakter harus ada yang kita lakukan. Ya. Anda pikir membangun karakter itu cuma duduk diam dengerin orang khotbah dan pulang Anda berubah? Ya. Membangun karakter, apalagi karakter yang mohon maaf sudah luka, sudah rusak, itu seperti memperbaiki bejana yang rusak. Diapain? Sometimes harus dihancurkan dulu. Ya. Sometimes harus dihancurkan dulu. Ada seorang teman yang cukup nakal ya. Ya jangan dikira temannya Pak Pendeta tuh baik-baik ya. Ini teman cukup nakal. Ya dia punya problem bahwa dia sakit, pusing ya. Dia nggak tahu di kepalanya tuh pusing gitu ya. Kayak ada suara mendengung. Pusing sekali. Sebetulnya suara mendengungnya nggak terlalu mengganggu, cuman karena ini 24 jam bunyi terus di kepala. Maksudnya kepalanya tuh bunyinya nggak sampai keberangan kayak Almendra, enggak sih. Cuma ngeganggu. Cuma lu bayangin ya, ada suara yang terdengar, nggak ada suara, tapi terdengar di otak itu. Gitu terus, nggak berhenti. Ini mau tidur. Nggak bisa tidur. 24 jam. Dia sampai kayak MRI, sampai CT scan, sampai segala apa-apa. Nah ketemu gitu. Gimana nih caranya? Minta doa, semua pendeta disuruh doain dia. Setiap ketemu pendeta doain, kemudian agak botak depannya. Nah, tapi yang menarik, saya jadi bertanya, kenapa sih Tuhan izinkan? Ternyata teman saya nakal. Dia mengalami itu setelah 3 hari dugem. Ya,
3 hari dugem. Kenapa Aldo di sodok-sodok sama Febri ya, pengalaman ya. 3 hari dugem. Saya bukan orang dugem sih, tapi saya logika sederhana aja, kalau dia dugem 3 hari itu kalau nggak ngobat nggak mungkin, bener nggak? Ya, dugem begini, ini 5 menit aja gue pusing ya kan. 3 hari men, gini, astaga, 3 hari. Ya saya pikir ya nggak heran lah kepala lu pecah. Salahnya dia gitu kan. Tapi yang menarik, kenapa Tuhan izinkan itu bahkan berlangsung berbulan-bulan sampai hampir 7 bulan dia baru sembuh. Dan sembuhnya pun sembuh aja gitu. Karena dia minta doain pendeta juga kagak mempan. Dimasukin ke rumah sakit juga, rumah sakit kagak ngerti kenapa. Gitu ya. Sampai sempat dia mau apa, jangan-jangan saya diguna-guna orang gitu ya, mau ke orang pintar. Udah gak usah, tambah pusing nanti ya. Ya, tapi yang menarik, sekitar 6-7 bulan dia sembuh sendiri. Dan yang menarik, saya mendengar kesaksian istrinya, udah gak dugem lagi. Udah gak dugem lagi nih anak. Satu hal yang saya pahami bahwa ketika Tuhan membentuk karakter kita, bahkan kalau karakter yang sudah rusak, saya pernah bilang ya minggu yang lalu, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi kalau kita datang ke Tuhan dengan kondisi hancur, rusak, karakter kita rusak, siap-siap Tuhan akan betulkan. Dan membetulkan karakter itu bukannya enak loh ya. Seperti teman saya, Tuhan izinkan ada ngong di kepalanya sampai 7 bulan. Dan ketika dia sembuh, ternyata ada hal yang baik. Dia kapok, kapok dugemnya. Ya satu hal yang positif, betul. Tapi itu kekuatan dari firman Tuhan, membentuk karakter. Ya, bukankah kita setiap hari ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kadang-kadang ada seperti kita dioncei. Do you know what the meaning of dioncei? Ya. Ketika Anda datang ke gereja, ada pendeta yang sampaikan firman Tuhan, pendeta ini nyinggung saya nih. Pasti pas sama saya ini nyinggung saya nih. Dan nyinggung. Tapi itu adalah kuasa firman Tuhan. Kalau engkau tidak nyaman, artinya Tuhan sedang membentuk karakter. Ya. Tapi kalau engkau disinggung, jadi suami itu harus mengasihi istri, ketawa. Karaktermu gak akan berubah ya. Tapi ketika didengarkan firman Tuhan dan engkau kesinggung, aduh, pendeta ini ngomongin gue ya. Nah, saya malah bersyukur itu ya. Artinya Tuhan sedang bekerja untuk membangun karakter yang baik di dalam hidup. 3 kuasa firman Tuhan. Karena itu jangan main-main dengan Alkitab yang kita punya. Jangan hanya ditaruh di pojokan. Jangan hanya dipencet itu aplikasi Alkitab seminggu sekali. Tapi bacalah Alkitab, renungkanlah, dan alami firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kuasa firman Tuhan akan kita rasakan. Amin. Mari kita tentukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan buka warta yang sudah ada di masing-masing gadgetnya. Mungkin yang tidak bawa warta cetak bisa buka HP penjenengan masing-masing. Kita akan menyimak kegiatan sepekan. Nanti sore yang biasanya jam 5 sore ada ibadah kedua, namun sudah digabung dengan ibadah pagi pada hari ini, jadi ibadah sore sudah tidak ada. Kemudian nanti jam 9 sehabis ibadah, TPAW akan mengadakan fellowship yang tadi sudah saya sampaikan. Kami minta dukungan doa dari seluruh jemaat supaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya juga bermanfaat bagi pelayanan di gereja ini. Kemudian hari Selasa tanggal 15 September pukul 18.30 persekutuan doa malam. Petugasnya adalah Penetua Paulus Soekarno. Untuk hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 5 sore persekutuan wanita Kristen ini masih ibadah online.
ujian, ini mau ibadah offline, ya, ibadah offline. Ujian Ibu Wiji, musik pendeta Samuel, firman Tuhan disampaikan oleh Diaken Kristiana SW, doa syafaat oleh Diaken Suharti. Kamis 17 September 2020 pukul 18.30 Persekutuan Pria Kristen, ini yang ibadah online, firman Tuhan oleh pendeta Samuel Utomo. Hari Jumat masih KPK secara online, yang mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Kristiana. Hari Sabtu masih ibadah online juga, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Suharti. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk petugas minggu tanggal 20 September, monggo semua bisa mempersiapkan diri. Saya akan mengingatkan saja untuk asal Bapak Ibu Danu, ujian Ibu Wahyu Septiana, Ibu Jovan dan Saudari Ruth. LCD dilayani oleh Saudari Abigail, firman Tuhan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel Utomo. Pengumuman dan doa adalah Bapak Andreas Chandra, musik Bapak Eko. Sendirian Pak, ini tak benar ya. Iya. Untuk ibadah yang kedua pukul 5 sore, pujian dilayani oleh Diaken Kristiana, Saudari Linda dan Saudari Bernike. LCD oleh Saudari Mariski, firman Tuhan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel, musik Saudari Veronica, Bapak Danu dan Bapak Aldian. Ini malah lengkap yang sore ini. Ya, untuk warta keuangan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam warta yang ada. Untuk saldo kas pembangunan sampai dengan tanggal 12 September sejumlah 17.908.930 rupiah. Untuk persepuluhan sampai dengan 6 September 4.437.000 rupiah. Laporan keuangan hari baru, kita belum melaporkan pengeluaran kita, namun bersyukur Tuhan terus memberkati kita, yaitu kita sudah ada pemasukan sebesar 6.105.500 rupiah, jadi kita kurang dana 12.994.500 rupiah. Jadi mari kita akan dukung di dalam doa dan juga apa yang ada pada kita untuk kita melayani Tuhan, karena kita bisa melayani Tuhan dengan apapun, termasuk dengan harta benda kita. Ya, untuk warta khusus, minggu ini masih diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mengembalikan persepuluhan. Monggo yang masih yang saat ini belum memberikan persepuluhan, masih diberikan kesempatan. Yang kedua, Kia Condrokusumo mengadakan lomba desain logo HUT gereja ke-29. Lomba akan dibuka pada tanggal 1 sampai 30 September 2020 dan dibuka untuk seluruh jemaat Kia Condrokusumo dan juga anak-anak PPA. Jadi monggo anak-anak muda yang punya kreasi, monggo bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nanti yang menang pasti ada hadiahnya. Hasil desain dapat diserahkan kepada Saudari Veronica atau dikirim ke email Kia Condro. Ya, itu saja sih yang perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Monggo.